Terjaga itu guys. Kamu nih? Langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khatamin nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wasari'u ila maghfirati min rabbikum wal jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menurunkan ketenangan selain ketenangan yang telah ada. Kita bersyukur pada sore hari ini kita dalam rangka UMKM keluarga buka bersama ya, keluarga besar UMKM Viranisia ya. Alhamdulillah kita dapat hadir di rumah Bapak Anas. Mari kita sambil nunggu datangnya buka, kita isi sedikit kajian serian. Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita dalam hidup ini menginginkan apa yang namanya bahagia, menginginkan hidupnya damai, tentram, ya, sehingga hidup ini menjadi nikmat gitu. Tentu saja Bapak Ibu yang berbahagia, Allah itu Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Jadi kita ini adalah ciptaannya Allah, kita ini adalah made in Allah itu. Dan Allah pula selain sifat Al-Khaliq, Allah itu Al-Malik yang memiliki. Kita itu juga miliknya Allah ya. Yang kita miliki juga miliknya Allah gitu. Jadi kita ini tidak memiliki atau tidak pemilik mutlak. Kita itu hanya sebatas dititipi. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia ini, kita jangan pernah merasa memiliki, tapi merasalah kalau kita ini dititipi oleh Allah. Kalau kita merasa memiliki, satu contoh, apa yang kita miliki itu diambil atau hilang, kita merasa kehilangan. Tapi kalau kita ini merasa dititipi, ketika yang punya itu mengambilnya, maka kita dengan ikhlas ya, dengan tulus untuk melepaskan apa yang dititipkan kepada kita itu. Maka hidup ini amat singkat, sama yang berbahagia. Mari, tidak ada kebahagiaan ya yang besar kecuali apabila hidup kita itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang pertama dan utama yang harus kita fahami itu adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi mari kita jamaah yang berbahagia, kita untuk selalu memahami khususnya kaitannya dengan masalah tauhid, masalah keimanan ini. Jangan sampai kita tuh kenal Allah hanya sebatas Allah itu Tuhan, Allah itu yang maha kuasa, Allah itu yang menghidupkan. Tidak hanya sebatas itu ya. Maka kita mengenal Allah, bahwa Allah itu zat yang tadi yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang mendidik, yang menghidupkan, yang mematikan dan sebagainya. Jadi ini kita memurnikan keyakinan dalam hati kita bahwa Allah itu adalah zat pencipta seluruh alam ini. Jadi kita memahami tauhid ya, mengesahkan Allah ya, meyakini, meluruskan keyakinan bahwa Allah itu adalah tadi
ada istilahnya ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya kita meyakini dengan seyakin-yakinan bahwa Allah itulah tadi saya katakan yang Maha Mencipta, yang memiliki, yang memberikan rezeki dan menghidupkan, yang mendatangkan manfaat, mudarat dan sebagainya. Nah, kalau kita ini sudah yakin bahwa Allah itu yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan rezeki kepada kita, maka kedua kita meyakini akan adanya tauhid uluhiyah, memurnikan keyakinan, yaitu mengesahkan bahwa Allah itulah, setelah kita tahu bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam ini, lalu kita berkeyakinan maka hanya kepada Allah saja kita ini beribadah, hanya kepada Allah saja kita ini menyembah, hanya kepada Allah saja kita tuh berharap, rindu, cinta, takut, itu hanya kepada Allah. Tempat kita bersandar hanya kepada Allah, sehingga kita punya keyakinan dalam hati kita selain Allah itu adalah makhluk yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah. Maka disinilah sekalian, jangan sampai kita hidup ini bergantung kepada makhluk, karena makhluk itu lemah. Ya, berharaplah, bergantunglah hanya kepada Allah. Allah As-Samad, tempat bergantungnya seluruh makhluk ini. Maka siapa yang berharap kepada makhluk, hasilnya kekecewaan. Maka pastikan luruskan niat, luruskan hati, segala sesuatu itu adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Janji kita setiap sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita ibadah, kita sholat, pastikan hanya mengharap ridhonya Allah, bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung dan sebagainya, tapi murni lillah karena Allah itu. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu selanjutnya kita juga memahami tentang isinya tauhid asma wa sifat, mengetahui bahwa Allah itu juga memiliki nama-nama yang baik, ya, yang terangkum dalam Asmaul Husna. Ada 99 nama Allah itu. Maka kita hidup ini sebenarnya untuk menerjemahkan sifat itu. Fa'asin kama ahsanallah ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, jadi kalau Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, pastikan kita sebagai hamba memiliki jiwa kasih, memiliki jiwa sayang kepada sama kita. Ya, jadi jangan sampai kita ini hidup, ya, hidup ini hidup yang penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan dan sebagainya. Ramadan, puasa Ramadan ini hakikatnya adalah mengembalikan kepada fitrah kita, keaslian kita, itu jati diri kita, bahwa manusia itu hakikatnya makhluk bertauhid, ya, makhluk yang artinya beragama, bertuhan begitu. Sehingga kita dapat lihat Bapak Ibu, nek Ramadan kados mekaten menika, kula panjenengan sami